Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatika Hakim dari kelas PGMI 2C nomor NIM 2231419093. Hari ini saya akan menyampaikan dua teori dalam bimbingan dan konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS perkuliahan, bimbingan, dan konseling. Nah, subbabnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, teori client-centered terapi. Yang kedua, teori rasional emotif terapi. Yang ketiga, contoh kasus teori ini. Yang pertama, teori client-centered terapi. Pendekatan konseling ini menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah pada dirinya. Nah, konsepnya itu mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Historinya, model konseling berpusat pribadi dikembangkan oleh Carl R. Rogers, dikembangkan pada 1940-an. Ciri-cirinya dari teori ini, yang pertama, klien dapat bertanggung jawab. Yang kedua, menekankan dunia fenomenal klien. Yang ketiga, prinsip psikoterapi berdasarkan hasrat kecemasan psikologis. Yang keempat, efektivitas berdasarkan pada sifat-sifat ketulusan. Yang kelima, pendekatan ini bukanlah suatu sekumpulan teknik, tetapi sekumpulan sikap dan kepercayaan dan partisipasi dalam pengalaman pertumbuhan. Tujuannya, yang pertama, membebaskan konseli dari konflik psikologis keterbatasan pada pengalaman. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan diri konseli. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada konseli untuk belajar. Yang keempat, membuat konseli sadar kalau dirinya masih tetap memiliki keunikan tersendiri. Yang kelima, menumbuhkan rasa yakin pada diri konseli. Nah, teknik yang dapat digunakan sifat-sifat konselor pada teori ini. Yang pertama, acceptance, artinya konselor menerima klien sebagaimana adanya dengan segala masalah atau menerima secara netral. Yang kedua, congruence, artinya karakteristik konselor adalah terpadu, sesuai kata dengan perbuatan dan konsisten. Yang ketiga, understanding, artinya konselor harus dapat secara akurat dan memahami secara empati dunia klien sebagaimana dilihat dari dalam diri klien tersebut. Yang keempat, non-judgmental, artinya tidak memberi penilaian. Proses konseling. Yang pertama, konseling memusatkan pada pengalaman individu. Yang kedua, konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri. Yang ketiga, melalui penerimaan terhadap klien, konselor membantu untuk menyatakan, mengkaji, dan memadukan pengalaman-pengalaman sebelumnya ke dalam konsep diri. Yang keempat, dengan pengalaman individu, mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain dan menjadi orang yang berkembang penuh. Yang kelima, wawancara merupakan alat utama dalam konseling untuk menumbuhkan hubungan timbal balik. Yang kedua ini, teori rasional emotif terapi atau yang disebut RET. Konseling RET ini memberikan penekanan terhadap hubungan kognisi, emosi, dan tingkah laku yang ketiganya saling berhubungan serta mempengaruhi satu sama lain. Historinya, teori konseling rasional emotif ini dikenal dengan istilah rasional emotif terapi. Adalah sebuah aliran yang dikembangkan oleh Dr. Albert Ellis. Beliau seorang ahli klinikal psikologis pada tahun 1955. Ciri-cirinya, yang pertama, konselor lebih berperan aktif dibandingkan dengan klien. Yang kedua, membantu klien mengubah cara berpikir yang rasional menjadi irasional. Yang ketiga, dalam proses hubungan konseling, konselor tidak terlalu banyak menelusuri kehidupan masa lampau klien.
Yang keempat, hubungan konseling harus diciptakan dan dipelihara hubungan baik dengan klien. Yang kelima, diagnosis yang dilakukan dengan konseling rasional emotif bertujuan untuk membuka ketidaklogisan pola pikir. Tujuannya, konseling rasional emotif ini bertujuan membantu klien membebaskan diri dari berpikir atau ide-ide yang tidak logis dan menggantinya dengan cara-cara yang logis. Terus selanjutnya, menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa benci, rasa takut, rasa bersalah atau berdosa, rasa cemas, was-was, dan rasa marah. Atau individu merasa dicela, diejek, dan tidak diacuhkan oleh individu lainnya. Proses konseling pada teori ini yang pertama, mengajak klien berpikir pada beberapa ide rasional. Yang kedua, menggunakan analisis logika. Yang ketiga, menunjukkan kepada klien hakikat berpikir mereka yang tidak logis. Yang keempat, menunjukkan bagaimana kepercayaan ini bekerja dan bagaimana mereka akan menyebabkan gangguan-gangguan emosi. Yang kelima, menggunakan kemustahilan dan rumor. Yang keenam, menekankan bagaimana ide-ide ini dapat digantikan dengan ide-ide yang lebih rasional dan lebih empirik. Yang ketujuh, mengajak kepada klien menggunakan pendekatan ilmiah berpikir. Yang ke-8, menggunakan metode behavior dan emotif untuk membantu klien menangani secara langsung perasaan mereka dan melawan gangguan-gangguan mereka. Yang ketiga ini contoh kasusnya ya teman-teman. Ada seorang mahasiswa yang kuliah di jurusan PGMI. Sebut saja namanya itu Lily. Akan diadakan UAS setiap semesternya. Dia itu takut, cemas yang sudah berlebihan. Dia bahkan selalu nggak mood atau selera makan setiap kali keingat akan UAS tersebut. Padahal UASnya itu masih sekitar 4 bulanan, 3 bulanan lagi lah. Ditambah lagi IPK atau nilai dia semester kemarin juga agak menurun. Hal itu juga yang menyebabkan Lily tambah takut dan dia bahkan merasa usaha dia belajar selama ini sia-sia. Oh iya, Lily itu juga termasuk orang yang pintar. Dia itu orang yang aktif juga di kelasnya. Menurutku itu udah cemas yang berlebihan ya. Kita itu boleh cemas, tapi jangan sampai terlalu terus sampai mengganggu kesehatan dan kegiatan sehari-hari kita. Peran dalam teori client center terapi ini, pertama-tama kita sebagai konselor harus mendengarkan keluh kesah klien terlebih dahulu. Setelah itu konselor menyimpulkan sendiri apa yang dipikirkannya terhadap cerita yang disampaikan klien tersebut dan memberitahu klien agar dia memahami permasalahan yang dihadapi dan membantu memecahkan masalah yang dihadapinya. Konselor dalam hal ini tidak boleh menghakimi atau mengejek cerita klien, harus sesuai prosedur konseling. Masalah yang dihadapi klien tentang ketakutan ujian UAS dan IPK yang menurun, konselor harus menasihati klien agar cara pandang untuk mengatasi solusi yang dihadapinya itu terselesaikan dengan baik. Kalau peran dalam teori rasional emotif terapi ini atau RET, Lily itu udah berpikir yang irasional. Peran konselor dalam hal ini menyadarkan dan membantu klien bahwa apa yang dipikirkannya dan ditakutkan selama ini yang malah akan membuat klien tidak siap menghadapi ujian tersebut dan bisa berakibat pada konsentrasi saat mengerjakan ujian dan bisa berakibat buruk. Konselor bisa berpikir rasional dengan memberitahu klien tersebut dengan belajar 4 bulan itu dia bisa siap menghadapi ujian tersebut karena belajar. Jadi udah dipasrahin aja, maksudnya kita belajar, hasilnya kita bisa pasrahkan kepada Allah gitu. Jadi jika disimpulkan, peran kedua teori itu agar klien pertama-tama bisa terbuka akan masalah yang dihadapinya. Kemudian konselor bisa menyampaikan pendapat
agar pikiran atau cara pandang klien berbeda atau bisa mencari solusi dari masalah yang dihadapinya tersebut. Itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan dua teori dan contoh kasusnya dalam bimbingan dan konseling. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.